ఆ సత్యంగాడు ఎలాంటి వాడో తెలిసి కూడా వాడి కొడుకునే ప్రేమించడం ఏమిటి నువ్వు? Lenin Satyam adalah ketua organisasi ateis. Baginya, ilmu pengetahuan adalah Tuhannya. Dia percaya kepada ilmu pengetahuan dan mencari kebenaran di dalamnya. నిజాన్ని నమ్మకం కప్పేస్తే ఆ నమ్మకాన్ని మూఢనమ్మకం కప్పేస్తుంది. Dalam keluarganya, sang istri berdoa diam-diam tanpa sepengetahuan Lenin. Bahkan, kedua putranya mengikuti arahan Lenin untuk menjadi seorang ateis. Putra bungsunya Pivlap adalah karyawan di BSNL. May I come in, madam? Kesal karena berada di kota yang sama sejak kelahirannya, dia pindah ke Kashmir agar dia bisa menikmati kedamaian dan alam. Pintanya kepada sang atasan Zoya untuk mentransfer dirinya ke Kashmir. Pitobash? Ante మీరు కనిపించలేదేంటి? Setelah tiba di Kashmir, Pivlap bertemu dengan rekannya Pitobas yang menjemputnya. Semula, Pivlap mengagumi keindahan alam Kashmir, sampai dia menyadari bahwa kenyataannya sangat berbeda dari ekspektasinya karena ada perang yang terjadi antara kedua sisi garis kendali. Di sana, untuk buang air saja Pivlap mengalami kesulitan. Jam malam diberlakukan setiap hari yang menghentikan aksesnya ke toko dan restoran, yang membuatnya kelaparan. Semua orang hanya memberinya apel. Dia berbagi kamar dengan Pitobas. Tidak tahan hidup dalam kondisi Kashmir saat ini, Pivlap mendesak atasannya Zoya untuk memindahkannya lagi ke Hyderabad. Namun, Zoya menolak permintaan Pivlap. Ketika bersantai di danau, saat itulah dia bertemu Ara Begum dan langsung menghampirinya. Pivlap jatuh cinta pada pandangan pertamanya. Ara ada di sana bersama temannya Dipu untuk mengunjungi kuil Mama Leswar. Dia ingin berdoa di sana agar sakit lutut neneknya bisa disembuhkan. Ketika diikuti oleh Pivlap, Dipu memberinya cerita palsu bahwa mereka berasal dari Pakistan dan berada di sana untuk menemukan adik laki-lakinya Ara, Peros, yang tersesat dalam konflik antara kedua negara. Semula, Dipu mengira Pivlap akan takut ketika mengetahui mereka dari Pakistan. Akan tetapi Pivlap mengesampingkan asal-usul mereka. Dia telah jatuh cinta kepada Ara. Dengan menyelinap ketika bekerja, Ara dan Dipu bermaksud pergi ke kuil. Hal itu membuat atasannya mencari mereka. Penduduk setempat mencurigai Ara dan Dipu yang menggunakan burka, akan tetapi meminta petunjuk arah menuju kuil. Bersifat jujur dan suka menolong, Pivlap membantu Ara untuk sampai ke kuil dan menemukan Peros. Dalam prosesnya, menyelamatkan saudara kandung dari sekelompok musim Kashmir yang mencoba menyerang mereka. Pivlap dan Ara berhasil lolos. Mereka menuju kuil dan Ara melakukan ritual doa di sana. Pivlap masih menyangka Ara adalah seorang Muslim Pakistan. Demi keamanan Ara dan Dipu, Pivlap mengajak untuk bermalam di kediaman mereka di mana Ara masih saja berpura-pura sebagai Muslim di sana. Misi mencari Peros tetap dilakukan oleh Pivlap dan Potibas. Mereka berkeliling Kashmir untuk menemukan dan Ara diminta untuk mengenalinya. Ternyata, anak-anak yang dibawa Pivlap merupakan anak tersesat di wilayah Kashmir. Tanpa sengaja, Pivlap mengembalikan mereka ke orang tua masing-masing. Sampai suatu ketika, seluruh anak yatim bernama Peros dikumpulkan untuk dikenali oleh Ara. Ara akhirnya jatuh cinta dengan Pivlap. Tapi dia memutuskan untuk kembali ke Pakistan tanpa menyatakan cintanya. Pivlap menyusulnya ke stasiun kereta api, di mana dia mengetahui identitas aslinya. Chandaragam Aradia, seorang Brahmin, bukan seorang Muslim. Begum kadu, Brahmin. Na peru Aradia. Uru Kakinada. అంటే మీరు మా వెంట పడకుండా అవాయిడ్ చేయడానికి చిన్న అబద్ధం చెప్పారు. Keduanya mengakui cinta mereka satu sama lain. Dan mereka juga mengetahui bahwa ayah mereka ada saingan berat. Ayah Pivlap, Lenin Satyam, adalah seorang ateis, dan ayahnya Aradia, Srinivasa Rao, adalah tokoh spiritual di Kakinada, berasal dari keluarga Brahmana ortodok dan konservatif. Keduanya terlibat perdebatan verbal ketika diminta menjadi tamu utama debat langsung di televisi. మీ నాన్న పేరు వింటేనే మా నాన్న బ్రహ్మహత్య పథకాలు చుట్టుకున్నట్టు ఫీల్ అవుతారు.
ఇలాంటి బుర్ర లేని వాళ్ళతో డిబేట్ పెట్టినందుకు మనం సిగ్గుపడాలి జాఫర్ గారు. దిస్ ఇస్ రిడిక్యులస్. మళ్ళీ ఇంకోసారి వీడితో డిబేట్ కి నన్ను పిలవకండి. ఇట్స్ ఓవర్. Piplap memohon kepada Zoya agar dipindahkan ke Hyderabad, dan Zoya kali ini mengabulkan permintaan Piplap. Karena doanya di kuil Mama Sleswar tempo hari, kini kondisi nenek Ara sangat sehat. మా చంద్రంగం గారు అమ్మాయి ఇంకా బాగుంటుంది. Piplap jujur kepada ibunya bahwa dia sekarang sudah memiliki kekasih. Sang ibu sangat bahagia mendengarnya. Bersama dengan itu juga, Ara jujur kepada neneknya bahwa dia telah mencintai seseorang ketika di Kashmir, putra dari Lenin yang membuat sang nenek kaget. Mereka mencoba mengajak orang tua mereka untuk bertemu satu sama lain di Metro Hyderabad. Di sana, ibu dan Piplap menemui Srinivasa Rao dan jujur kepadanya bahwa dia sangat beragama, namun suaminya tidak. Mereka jujur dari keluarga Lenin dan berniat melamar Ara anaknya. Srini merasa marah dan menyidang Ara di rumahnya. ఆ సత్యంగాడు ఎలాంటి వాడో తెలిసి కూడా వాడి కొడుకునే ప్రేమించడం ఏమిటి నువ్వు? Dia tidak sudi ketiga anaknya menikah dengan putra Lenin. Sang nenek membela Ara dan membujuk Rao agar menyetujui hubungan mereka, dan Rao akan memikirkannya. Satya menerima keinginan Piplap untuk menikahi Aradhya. మన ఇంట్లోనో వాళ్ళ ఇంట్లోనో కాదు, బయటకు వెళ్ళారు. రమ్మని మాట్లాడదాం, కానీ వాళ్ళు మన ఇంటికి రావద్దు. బయట ఎక్కడైనా. Keluarga besar mereka bertemu di gerbong kereta. Namun, Srini skeptis karena horoskop pasangan tersebut tidak benar-benar cocok dan meramalkan kesulitan jika mereka menikah. Harus ada beberapa persyaratan agar horoskop mereka cocok, yaitu melakukan persembahan di kuil. Jelas saja, hal itu ditolak langsung oleh Satyam. ఒకవేళ వాడే ఒప్పుకున్నా నేను ఒప్పుకునేవాడిని కాదు. Oleh karena itu, Piplap dan Aradhya menikah di luar keinginan orang tua. Mereka akan membuktikan bahwa mereka bisa bahagia, meskipun Srini meramalkan bahwa mereka tidak akan bisa hidup bahagia dan tidak akan memiliki anak, sampai Piplap dan Satyam melakukan homam bersama. నువ్వు బయలుదేరు, వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నాడు. వెళ్ళు. సంవత్సరం లోపల మనలాంటి ఒక జంట ప్రపంచంలోనే లేదని వీళ్ళకి ప్రూవ్ చేయాలి. Pernikahan itu menjadi viral ketika putra dan putri dari dua orang terkenal yang berbeda pandangan menikah. Satyam dan Srini menontonnya melalui siaran televisi. Pasangan ini pindah ke sebuah apartemen dan kehidupan pernikahan mereka perlahan mulai menyatu. Keduanya berteman baik dengan Zoya dan suaminya Thomas. Ara dan Piplap sangat mengidam-idamkan seorang anak. Satu tahun kemudian, Ara hamil. Ketika dia dan Piplap mengunjungi rumah sakit, mereka berdua diberitahu bahwa Ara mengalami keguguran. ఓకేనా? మిస్క్యారేజ్ అయింది. Mendengar Ara hamil dan belum mendapat kabar bahwa kandungannya keguguran, keluarga besar Srini berkunjung ke rumah Ara. నాన్నగారు బాగున్నారా? Di kantornya, Satyam juga menemui Piplap untuk mengucapkan selamat kepadanya. Dia juga belum mengetahui kabar buruk perihal kehamilan Ara. Satyam dan Srini kembali bertemu di kediaman anak mereka. Kedua orang tua yang belum mengetahui musibah yang didapat Ara kembali bertikai. Satyam merasa menang karena ramalan Srini tidak terbukti. Ara lalu jujur bahwa dia keguguran. మిస్క్యారేజ్ అయింది. Kali ini, Srini yang merasa menang bahwa ramalannya terbukti benar. Tidak lama kemudian, Ara dan Piplap mulai menghadapi masalah dalam pernikahan mereka. Rasa tidak aman, kecemburuan, dan masalah perilaku yang bermunculan. Piplap berusaha membujuk Ara yang sedang marah kepadanya. Ketika di gerbong kereta, beberapa orang mengganggu Ara dan Piplap bisa melampiaskan kekesalannya terhadap Ara yang merajuk dengan menghajar si pengganggu. Kesalahan Ara melunak ketika Piplap berjanji akan memeriksakan kesehatan reproduksinya kepada dokter. Pada suatu ketika, Piplap melihat Ara yang sedang mengobrol dengan teman lamanya. Pada momen itu, timbul rasa cemburu dalam diri Piplap. Kondisi makin rumit ketika Dipu mengira tes kesuburan Piplap mendapat hasil yang buruk. Piplap yang mendengar pembicaraan mereka merasa Ara yang menyebar berita palsu, yang padahal hasil tes Piplap menyatakan dia dalam kondisi sehat.
అప్పుడే గొడవ. ఎవడి పిల్లలు గొడవలు లేవు. Ara dan Piplap selalu bertengkar. Ketika dua keyakinan berbeda, ada saja yang diperdebatkan oleh mereka. నాతో పాటు ఇంటికి వస్తావా, మీ ఇంటికి వెళ్ళిపోతావా, వెళ్ళిపో. Suatu hari, Zoya dan Thomas mengundang mereka ke ulang tahun putri mereka, di mana mereka mengetahui bahwa dia sudah tiada karena dia adalah bayi yang lahir secara prematur dan tidak dapat bertahan hidup lama. Zoya menjelaskan kepada keduanya bahwa selama masa-masa sulitnya, Thomas selalu bersamanya dan menyarankan keduanya untuk bersama selama masa-masa sulit mereka juga. Keesokan paginya, Ara memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya di Kakinada karena beberapa hari yang lalu Piplap menyuruhnya untuk meninggalkannya dalam keadaan marah. Ara menganggap keberadaan dirinya menghalangi keyakinan Piplap. Sepeninggal Ara, Piplap menjadi berkecil hati dan memahami bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Ara. Hidupnya menjadi sepi tanpa Ara di sampingnya. Dia mengetahui bahwa Ara selama ini berusaha beradaptasi dengan dirinya dan berusaha membuat dia bahagia. హోమం చేసేస్తాను సార్. ఇంతకీ అపర్ణాస్తికుడు లెనిన్ సత్యం గారు వస్తున్నారా గుడికి? Piplap pergi ke rumah Srini tetapi ditolak untuk bertemu dengan Ara. Dia memutuskan untuk melakukan homam yang direkomendasikan Srini dan kembali ke rumah ayahnya, meminta mereka untuk bergabung dengannya. Ayahnya meskipun bersimpati dengan situasinya, menolak karena hal itu bertentangan dengan pandangannya. నాతో మొదలవుతుంది, మీరు వస్తే పూర్తవుతుంది. Pada hari homam atau persembahan, Piplap melihat Ara. Dia berusaha menghampiri namun Ara menghindarinya. ఒక్కసారి ఆగారతి నీతో మాట్లాడాలి. Satyam tiba-tiba memasuki kuil dan mengatakan bahwa dia siap melakukan homam apapun dengan Piplap karena dia menyadari bahwa dia sangat mencintai Ara dan tidak dapat melihatnya menjadi sedih. Pandangan dan pemikirannya kini menjadi nomor 2 setelah kebaikan putranya. Ketika homam akan selesai, hujan mulai turun deras dan terpaksa berhenti. Meskipun demikian, Satya memberitahu Srini bahwa dia tidak akan meninggalkan kuil sampai dia menyelesaikan homam dengan Piplap, apapun yang terjadi. Srini menjawab bahwa hal itu tidak diperlukan lagi karena dia menyadari bahwa untuk membuktikan pendapat mereka, keduanya telah melupakan kemanusiaan mereka sebagai ayah. Dengan mengatakan bahwa meskipun tidak turun hujan, dia secara pribadi akan menghentikan homam tersebut. Srini mengatakan bahwa dia senang Piplap benar-benar mencintai Ara dan itu sudah cukup baginya. Piplap dan Ara berdamai dengan restu kedua orang tua mereka. Pertengkaran bisa terjadi antara suami dengan istri. Itu biasa dalam berumah tangga. Kita harus saling kuat demi keutuhan rumah tangga. Kini, Piplap dan Ara hidup bersama dengan bahagia. Pada bagian akhir film, terlihat keduanya telah dikaruniai seorang bayi perempuan dan memilih untuk menamainya dengan Kusi. ఇంతకీ పేరేం పెట్టావు? Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.